Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Mungkin di pertemuan kali ini kita bakal ngebahas cuma 5 hadis doang, dari hadis ke-31 sampai hadis 35. Langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang hadis yang ke-31 yang membahas tentang anjuran zuhud. Ana Abil Abbas Sahal bin Sa'dis Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة. Hadis di atas membahas tentang yang pertama, menuntut kecukupan terhadap dunia adalah perkara wajib, sedang zuhud adalah tidak adanya ketergantungan dan terpusatnya perhatian terhadapnya. Dan yang kedua tentang bersikap qanaah terhadap rizki yang halal dan ridho terhadapnya serta bersikap ifah dari perbuatan haram dan hati-hati terhadap syubhat. Dan yang terakhir, jiwa yang merasa cukup dan ifah serta berkorban dengan harta dan jiwa di jalan Allah merupakan hakikat zuhud. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-32 membahas tidak boleh berbuat kerusakan atau bahaya. An Abi Sa'id bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu qala la darara wa la dirara. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Darul Qutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amr bin Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'idin wa lahu turukun yuqawwi ba'daha ba'dan. Hadis di atas menjelaskan yang pertama tentang larangan melakukan sesuatu yang berbahaya, dan yang terakhir yaitu termasuk sesuatu yang diharamkan adalah sesuatu yang berbahaya seperti rokok, mengendarai kendaraan dengan ceroboh. Selanjutnya yaitu hadis yang ke-33 yang membahas tentang penuduh wajib bawa bukti dan tertuduh cukup bersumpah. An Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu law yu'ta an-nas bid'awahum ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ahum walakinnal bayyinata 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankar. Haditsun hasanun rawahul Baihaqi wa ghairuhu hakadha wa ba'duhu fi sahihain. Hadis di atas membahas tentang yang pertama, seorang hakim harus meminta dari kedua orang yang bersengketa sesuatu yang dapat menguatkan pengakuan mereka. Dan yang kedua, seseorang hakim tidak boleh memutuskan sebuah perkara dengan menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Dan yang ketiga, tentunya pada dasarnya seseorang bebas dari tuduhan hingga terbukti perbuatan jahatnya. Selanjutnya hadis yang ke-34, kewajiban mengingkari atau memberantas kemungkaran. An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika dhaful iman. Rawahu Muslimun. Hadis di atas menjelaskan yang pertama, menentang pelaku kebatilan dan menolak kemungkaran adalah kewajiban yang dituntut dalam ajaran Islam serta setiap muslim sesuai kemampuan dan kekuatannya. Yang kedua, ridho terhadap kemaksiatan termasuk di antara dosa-dosa besar. Dan yang ketiga, sabar menanggung kesulitan dan amar ma'ruf nahi munkar. Ya, selanjutnya hadis yang ke-35 yang membahas haramnya sifat dengki dan mencari kesalahan orang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahasadu wa la tanajasu wa la tabghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'din wa kunu 'ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslim la yadhlimuhu wa la ya'khudhuhu yakhdhuluhu wa la yakdhibuhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi 3 marrat bihasabi imri'in minasy-syarri an yahqira akhahu muslim. Kullu muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Rawahu Muslimun. Hadis di atas menjelaskan tentang yang pertama tentang larangan untuk saling dengki, dan yang kedua larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan jual beli, dan yang ketiga diharamkan untuk memutuskan hubungan terhadap muslim, sebaliknya harus dijaga persaudaraan dan hak-haknya karena Allah Ta'ala. Mungkin cukup itu pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.